Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan update dan membahas tentang PTBA, ya, jadi PT Bukit Asam Tbk. Ya, baik, kemarin PTBA ditutup turun 20 poin ke 2.770. 3 hari berturut-turut ini PTBA turun, ya, sejak 30 Desember, 4 Januari, 5 Januari turun terus, ya. Setelah sebelumnya sebenarnya sempat di harga 3.170, ya, di tanggal 16 Desember 2020. Ini beberapa hari ini turun terus, ya. Jadi apakah kita bisa masuk untuk PTBA, ya? Coba kita lihat di ulasan berikut, ya.
Ya, jadi kalau kita perhatikan dari grafik ini ya, dari chart untuk PTBA untuk daily-nya, ini kelihatan PTBA sudah mulai meningkat ya sejak November 2020. Di sini masih 2140. Mungkin bisa dilihat di video kami sebelumnya ya. Kami telah merekomendasikan PTBA jauh-jauh hari ya, di apa di nanti bisa dilihat di channel kami ketika kisaran harganya masih 2.200-an ya, PTBA. Ada proyek gasifikasi batu bara ya. Waktu itu kami merekomendasikan buy untuk PTBA ya. Ya, nanti bisa dilihat di video-video kami ya. Silahkan bisa dicek ya. Ini ada proyek gasifikasi batu bara pernah kami rekomendasikan di 16 November 2020. Ya, nanti bisa dicek di sini ya. Kemudian kami rekomendasikan di kisaran masih 2.200-an. Sekarang pernah tertinggi di harga 3.170 tadi ya. Nah, dan sekarang sedang lagi turun nih. Sekarang posisinya di 2.770 ya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman sobat saham syariah bisa akumulasi PTBA mumpung masih di harga murah ya, 2.700-an. Ya, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk tren jangka menengah panjang ya. Ini weekly masih potensi uptrend dan monthly ya, tahunan ini juga malah golden cross ya. Baru mulai berpotensi untuk naik ya. Dimana PTBA kalau kita lihat ya, di grafik ini tahun 2018 ya, itu 2019 itu pernah tertinggi di harga 4.500 ya, 4.500 di November 2018. Jadi masih mungkin naik. Sekarang posisinya di 2.770-an sehingga bisa kembali ke harga 4.300-an ya. Bahkan tahun 2011 itu pernah mencapai di harga 4.200-an ya. Jadi kalau dilihat seperti ini artinya masih punya potensi uptrend ya untuk PTBA jangka menengah panjang. Jadi bisa koleksi di 2.700-an untuk target harga menengah panjang di harga 4.200 sampai 4.300 ya di sini. Ya, kalau kita lihat grafik untuk PTBA ya, ini. Ya, tadi kelihatan ya. Di sini ada potensi uptrend ya, lagi potensi uptrend untuk PTBA di sini. Di mana tadi telah kami sebutkan pernah di harga kisaran 4.900 sampai 5.000 ya. Artinya masih punya potensi juga 100% kenaikan ya. 4.900 sampai 5.000. Jadi rekomendasinya buy PTBA, di mana kemarin PTBA ada update untuk perkembangan terkait dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakan ya. PTBA melakukan, Bukit Asam ini melakukan rilis ya, melakukan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Semangat hilirisasi PTBA menandatangani Head of Agreement ya dari produksi karbon aktif ya dengan Activate Carbon Technology (ACT) ya yang berbasis di Australia ya. Karbon aktif adalah salah satu upaya hilirisasi di mana batu bara diolah dan mengalami proses aktivasi sehingga menjadi material yang di dalamnya terdapat banyak pori-pori yang berfungsi menyerap zat lain di sekitarnya.
karbon aktif dapat dimanfaatkan untuk proses penjernihan dan pemurnian air ya, pemurnian gas dan udara, filter industri makanan dan sebagainya. Jadi sangat banyak manfaat dari karbon aktif ini. Kesepakatan antara PTBA dan Activate Carbon Technology berupa pemanfaatan karbon aktif yang akan diproduksi oleh PTBA. Artinya PTBA akan membangun pabrik ya di kawasan industri Tanjung Enim untuk memproduksi karbon aktif sebanyak 12.000 ton per tahun ya, dengan mengolah sebanyak-banyaknya 60.000 ton batu bara per tahun. Jadi ini saya kira MOU ataupun kerjasama yang cukup baik ya antara PTBA. Setelah sebelumnya PTBA juga ada proyek DME ya untuk mengubah batu bara menjadi gas ya. Sekarang ada kerjasama dengan Activate Carbon Technology untuk membangun pabrik karbon aktif ya. Ini saya kira perkembangan update yang baik ya untuk PTBA. Jadi teman-teman sahabat Saham Syariah, kami ulangi rekomendasinya adalah PTBA buy ya. Maaf, PTBA adalah buy dengan target antara 5.000 sampai antara 4.500 sampai 5.000 ya untuk PTBA ya. Saya kira ini kesempatan yang baik yang bisa kita manfaatkan untuk untuk mendapatkan peluang-peluang dari saham-saham tambang BUMN ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.